Racikan Berita. Ini kalau dilanjutin dengan kesadaran masyarakat yang sudah naik, meningkat, itu kan pasti mereka akan menggunakan jurus baru kan. Nah, Kira-kira apa tuh jurusnya? jurus baru itu indikatornya diantaranya terbaca pada statement dua menteri. Oke. Satu menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid. Coba kita sekarang bahas itu. Ya, yang kedua Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Yang pertama, Ya. saat datang ke desa Kehot, Nusron Wahid, videonya viral, menyatakan demikian. Saya nggak mau berdebat dengan kepala desa, ini saya Arsin kan. Apakah itu dulunya tambak atau apapun itu, tapi faktanya sekarang secara faktual dan material, tanah ini sudah menjadi laut. Berarti apa? Tanah musnah. Clear? Seolah-olah kan benar. Padahal tanah itu tidak pernah menjadi laut, dari dulu laut. Dari dulu emang nggak ada tanah. Dan itu bisa dicek melalui indikator satelit citra kan. Iya. Nah ketika membenarkan dengan terminologi tanah musnah, berarti mengakui apa yang dulu sebelumnya tambak. Dan sudah musnah. Nah kalau sudah musnah, ada hak reklamasi. Ada hak uang ganti rugi, uang kerohiman. Diatur di mana? Di pasal 66. Nah Pasal 66 Undang-Undang PP-nya Bang, ini rinciannya. PP nomor 18 tahun 2001 nanti dicek. itu turunan dari Undang-Undang Cipta Undang-Undang Kerja. Cipta Kerja. Di belit pertanahannya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di pasal 49-nya pintunya. 49. Jadi 49 nanti di definisi PP itu ada satu angka 33. Lalu hak tentang reklamasi atau rekonstruksi ada di pasal 66. Kesalahan kita kan orang Indonesia kalau baca itu kan hanya pasal 1 ya. Padahal ekor pasalnya ini justru membuka celah bagi mereka untuk melakukan Jadi reklamasi. manipulasi dan kejahatan yang dilakukan sebelumnya dengan menimbulkan sertifikat sekarang seolah-olah Akan dilegitimasi ya, dengan terminologi tanah musnah. Dan itu juga sama yang disampaikan oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat dia podcast dengan Akbar Faisal and Sensor. Dikatakan itu kan tanah musnah, udah selesai, nggak ada. Jadi apa haknya? Nggak ada di situ. Iya kalau kita hanya baca bahwa tanah musnah itu hilang hak keperdataannya. Tetapi di pasal berikutnya, ayat berikutnya pasal 66 itu orang yang punya hak yang tanahnya musnah diberi hak untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang punya kemampuan kapasitas untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi laut? Apakah Pak Bambang, saya atau petani nelayan kecil-kecil? Enggak, di Indonesia itu raja reklamasi aguan. Sudah jelas ini untuk kepentingannya aguan. Oh, perusahaan yang punya sertifikat SHGB dari 263 dan 17 SHM itu diakui dua perusahaan itu adalah anak usaha Agung Sedayu Group. Desainnya begitu. Jadi tanah musnah itu adalah rekayasa legal engineering untuk Proses memberikan reklamasi. justifikasi terhadap reklamasi itu. Dan itu artinya meniadakan atau memutihkan kejahatan yang dulu terjadi. Yang sebelumnya terjadi. Harusnya itu tidak dianggap sebagai tanah musnah. Memang tidak ada tanah di situ, sejak dulu laut. Sehingga prosesnya apa? Prosesnya adalah bahwa orang yang merekayasa tanah di laut tadi kena pasal 266, 263 setidaknya. Pasti ada pemalsuan dokumen. Pasti ada keterangan palsu dimasukkan akta otentik. Yang ini sedang jalan di Barreskrim katanya kan pasal ini. Tapi kita nggak tahu orangnya siapa. Yang kedua, produknya ini selain ya, nah ini juga saya heran. Upaya penyelamatan itu terlihat dari statement Menteri Nusron Wahid. Pada mulanya dia sebutkan bahwa sepanjang 2022 sampai 2023 telah diterbitkan sejumlah sertifikat di laut. Ada 263 SHGB, ada 17 SHM. Clear. Nah, ketika dia melakukan verifikasi ternyata kenapa hanya 50 yang dibatalkan. Sisanya berdalih karena dia tidak punya kewenangan contrarius actus lebih dari 5 tahun, maka dia harus minta fatwa dari Mahkamah Agung. Padahal sebelumnya dia sebutkan rentangnya 2022-2023. Dan ini nyambung karena PP-nya sebelumnya 2021. Dan nyambung juga dengan pagar laut untuk mengokupasi wilayah laut tadi untuk nantinya dijadikan reklamasi daratan. Karena menurut citra satelit pagar itu baru muncul 2022. Nah kalau ada klaim 2014 itu klaim. Nggak saintifik. Yang saintifik itu adalah apa yang data yang secara ilmiah bisa kita tunjukkan kepada publik. Pagar laut itu 2022 mulainya. Data Google Earth itu menyatakan begitu. Mulai terlihat. Kalau Pak Hartarto itu apa ininya kaitannya dengan Oh, nah ini rangkaiannya kan dalam konteks kebijakan. Dulu kan kebijakan itu oleh presiden yang memberikan status PSN. Tapi produk hukumnya kan bukan lewat PP atau Perpres.
lewat peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Yang lampirannya itulah dimasukkan PSN ini, begitu. PSN PIK gitu ya. Iya, begitu. Dan disitulah kemudian juga terjadi dari awal memang kejahatan itu sempurna dan ingin ditutupi kan. Iya, betul. Itu diberikan kepada satu korporasi yang tidak berkaitan dengan Agung Sedayu, gitu kan? Bukan, ini perkorporasi bagian dari Agung Sedayu, tapi namanya bukan Agung Sedayu, sehingga bisa berdalih itu bukan kami loh, gitu loh. Oke. Terus tadi katanya ada banyak aset-aset milik negara yang kemudian itu juga diambil alih kayak sungai tadi itu. Nah, ada lagi nggak yang lain? Sungai, jalan itu jalan desa ada. Ya tergantung jalannya nanti aksesnya ada jalan desa yang jelas. Dan kemudian kalau laut kan ada yang itu menjadi common public atau bahasa lainnya itu kan public property ya. Sama lah common public atau public property. Intinya itu milik barang-barang yang negara punya kewenangan mengelola. Termasuk laut ini. Dan hutan Bang. Jadi PSN itu kan ternyata terletak di atas 1.500 hutan lindung yang belum terjadi konversi. Kan berarti dia jelas merampas. Wilayah hutan lindung dijadikan PSN bagi Agung Sedayu PIK 2 ini. Yang dulu itu juga begitu Bang. Awalnya kan mereka membangun narasi ini. Menteri ATR katanya begini. Saya akan mengubah caranya 2 alternatif solusi untuk melegitimasi PSN yang kacau ini yang melanggar hukum karena di atas lahan hutan lindung. Yang pertama, perubahan peruntukan lahan lindung menjadi hutan konversi itu kewenangan di Menteri ATR. Yang kedua, perubahan rencana tata ruang dan wilayah baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Nusron menyatakan, saya belum mengambil tindakan apapun karena tidak ada yang masuk permohonan terkait itu. Lah kan waktu itu kami protes. Kalau ada sesuatu yang melanggar hukum, harusnya yang melanggarnya ditindak. Bukan negara memberi fasilitas untuk melegitimasi itu gitu loh. Ya, tapi kan ini memang kelakuannya gitu. Sawit 2,3 hektar, 2,3 juta hektar. Diputihkan. Ya, kemudian diputihkan. Nah sekarang gini, ini tadi Mas Ahmad mengatakan sudah mengajukan ke pengadilan. Iya. Ada gugatan perbuatan melawan hukum. Pihak yang digugat siapa? Ada 8 dan 1 turut tergugat. Tergugat pertama yang kami gugat Aguan Sugianto Kusumo. Kedua Antoni Salim. Ketiga PT Pantai Indah Kapuk atau PANI. Keempat PT Kukuh Mandiri Lestari. Kelima Joko Widodo. Keenam Erlangga Hartarto. Ketujuh Surta Wijaya. Kedelapan Mas Kota. Dan yang ke-9 turut tergugat adalah Kementerian Keuangan. Kepentingannya untuk menerima pembayaran karena kami menggugat dengan ganti rugi 616,2 triliun rupiah yang dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Jadi fungsi Kementerian Keuangan yang menerima bayaran dari ganti rugi tadi. Jadi seluruh penyebutan nama pada seseorang yang berkaitan langsung dengan orang itu, sebenarnya itu juga karena di dalam gugatan udah disebutkan gitu. Sudah. Dan ada reasonnya. Kenapa kami gugat Aguan dan Antoni Salim? Karena 2 orang ini yang punya saham mayoritas di PT Pantai Indah Kapuk melalui 2 unit usahanya, Agung Sedayu Group dan Salim Group. Logikanya adalah demikian. Siapa yang paling mendapatkan keuntungan paling besar, benefit paling besar dalam sebuah perseroan? Pemegang saham dong ya. Nah, ketika ada kesalahan, ya pemegang saham juga harus diberi pertanggungjawaban atas imbas atas andil dia punya saham di situ. Itu alasan dari sisi legal. Kemudian dari sisi hukum perseroan kan kalau perbuatan melawan hukum itu melibatkan korporasi dan ada kesalahan korporasi kan tanggung jawabnya bisa melampaui apa yang ada pada organ pengendali perseroan, termasuk pemegang sahamnya, bukan hanya direksi yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita mau tarik semuanya. Nah, kenapa Jokowi sama Erlangga kita tarik secara pribadi? Karena kecenderungan begini, kalau yang selalu kita gugat jabatannya, ini orang pribadi yang bersalah ini bisa cuci tangan. Sementara pejabat baru seolah-olah jadi cuci piring, ini kesalahan lu. Kita harus tarik pribadinya karena dulu saat dia jadi presiden, dia yang menetapkan ini PSN. Erlangga dulu saat jadi menteri, walaupun sekarang tetap menteri yang sama begitu. Dulu dia yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya Erlangga Hartarto ngeri juga saya punya pejabat seperti dia. Nggak paham dong, kita gugat pribadi. Arah gugatan dialahkan ke alamat rumah dia pribadi. Kok waktu panggilan sidang kedua, sidang pertama dia nggak datang. Sidang kedua datang, yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Dapat surat tugas. Ya kita tolak lah, apa urusannya dengan Kementerian Ekonomi. Lalu oleh hakim, ini loh Pak, dikasih tuh. Ya, kayak diajari dari Kementerian Ekonomi. Ini loh gugatannya pribadi, alamatnya pribadi.
Jadi surat kuasa ya harus dari pribadi Pak Erlangga, bukan dari surat tugas Kementerian Keuangan. Karena ini bukan tugas negara, ini bukan urusan negara. Iya. Kamu nggak bilang lu penyalahgunaan jabatan? Udahlah, teriak-teriak itu biasa. Bahkan kita bilang, lu goblok amat sih kira-kira begitu kan. Gak ngerti amat. Cuman kan pejabat kita begitu. Gak peduli dengan suara di masyarakat. Bodoh amat lah, yang penting punya kewenangan gitu loh. Coba sekarang mereka, apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang sudah kisruh ini? Diam aja mereka. Sekarang ada beberapa fakta kan di lapangan. Satu, proses ini masih terus berjalan. Terus. Artinya terrorizing juga kemungkinan besar. Kalau yang teror sudah agak turun banyak sekarang. Turun. Banyak. Makanya sekarang berani bersuara. Oke. Saksi-saksi kan sekarang mau diambil keterangan, divideokan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan juga kepentingan untuk meluruskan narasi di tengah masyarakat. Karena kan sekarang banyak orang nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, ikut ngomong kayak Abu Janda. Pak Prabowo pagar dibuat oleh nelayan, jangan percaya Pak Prabowo kalau dibuat. Itu kan ngerusak itu. Nah makanya ada dua kepentingan. Selain kami siapkan untuk di pengadilan, kami edarkan juga di publik agar tahu. Masa masalah tanah ditutup pun mereka nggak ngakui. Tanah apa tadi? Tanah sungai di Uruk pun dibantah, kan kebangetan. Makanya kita buat video di atas sungai yang di Uruk. Jadi terrorizing sudah tidak terjadi dengan cukup masif, tapi masih ada. Masih. Terus kedua, sekarang kemungkinan besar itu akan diubah peta masalahnya, konfliknya menjadi konflik horizontal karena ada kelompok-kelompok lain yang dihidupkan dan dibiayai untuk menghidupkan ini. Untuk mengatasi itu apa? Ya kami tentu saja meminta negara hadir kan. Kita ini kan rakyat. Kita nggak punya kewenangan, nggak punya senjata, nggak punya kewenangan. Setelah itu yang ketiga, akan ada media-media yang melakukan counter attack bahwa itu nggak benar. Jadi akan ada perang nih di media ini dan mereka punya kemampuan besar kan untuk memproduksi berbagai macam berita, cerita untuk di media sosial. Kalau sekarang udah kalah mereka. Seluruh media mainstream pun sekarang sudah bicara kebenaran. Saya hadir di beberapa TV, di Bang Karni Ilyas, di ILC saya juga hadir. Dan semua narasi mereka semua terbantahkan sekarang. Kenapa? Karena ada keterlibatan publik seolah-olah ini perkara mereka dan mereka bersuara di sosial media. Gak kebendung ini Bang. Gak kebendung. Mereka langsung bikin video sendiri. Saat dampak daripada PIK itu pengurukan ada banjir, mereka juga video banjirnya mereka. Ini gara-gara PIK nih kami banjir. Kalau gitu sebenarnya melalui channel ini kita juga bisa. Nah ini membantu juga alhamdulillah ini. Menghimbau seluruh masyarakat yang merasa dirugikan. Maka dia harus mengemukakan itu melalui media-media sosial. Jadi dengan begitu masivitas informasi bahwa kejahatan itu sudah berlangsung secara sistematis itu terjadi. Terus yang lainnya, kan ada pemain-pemain yang sebagiannya itu adalah bagian dari kekuasaan. Mereka bekerja secara sistemik. Ada kepala desa di situ, ada aparat di situ, ada ASN di situ. Untuk yang itu gimana tuh? Indikator pemain itu dua yang bisa kami baca. Pertama, yang aktif membela dengan narasi-narasi yang melegitimasi apa yang mereka inginkan. Itu yang di garis depan tuh. Garis depan. Yang kedua setidaknya yang mengambil sikap diam. Itu juga bagian dari pemain. Karena kalau dia bukan pemain pasti dia bersuara. Karena nggak mungkin nurani yang nggak terusik dengan melihat orang yang tanahnya dirampas, nggak dibayar. Ada yang 28 hektar, ada yang 6 hektar, ada yang 11 hektar, macam-macam. Nah, cuman bagaimana peta ujung daripada pertarungan ini? Baliknya memang ke kekuasaan. Kekuasaan atau negara ini mau berpihak kepada siapa? Kalau dia berpihak kepada oligarki, nggak ada nilai upaya kita di pengadilan itu. Kita tahu sendiri. Kekuasaan pengadilan itu subordinat lembaga kekuasaan. Kan hukum produk politik. Otoritas politik itu di atas otoritas hukum. Norma hukum pun dibuat oleh otoritas politik. Makanya kami tidak melihat pengadilan itu sebagai sarana untuk mencari keadilan secara direct, enggak. Tapi paling tidak menjadi sarana untuk mengungkap ini ke publik. Tapi kami punya landasan hukum karena kita sedang melakukan aktivitas pro justisia sehingga kami tidak bisa dikriminalisasi. Karena kan kita tahu sekarang ini kan orang yang memperjuangkan keadilan, membela yang benar malah kena potensi kriminalisasi. Harus kita antisipasi juga yang begitu. Kalau begitu sebenarnya saya menduga ada 3 hal yang sekarang akan terjadi. Nanti dibuka sedikit-sedikit ya. Pertama, dibangunlah satu legal justification, justifikasi hukum yang seolah-olah ini jalan keluar
Tapi sebenarnya ini adalah jebakan. Iya betul. Tadi sudah dijelaskan. Salah satunya adalah tanah musnah. Betul. Jadi itu mungkin bisa terjadi dan akan terjadi kampanye terus-menerus untuk melegitimasi ini. Dan akan ada ruang-ruang publik yang disediakan oleh mereka, diisi oleh orang-orang bayaran untuk mengkampanyekan ini. Betul nggak kira-kira? Betul, betul. Tepat sekali. Oke, itu bagian pertama itu. Terus bagian yang kedua akan ada benturan. Konflik-konflik horizontal yang direkayasa. Seolah-olah kemudian ini ada kelompok-kelompok yang sebenarnya dia ikhlas, rela tanahnya diambil alih. Cuman ini ada provokator-provokator nih yang menyebabkan ini. Jadi konflik itu diciptakan. Betul nggak kayak gitu? Betul, dan di antara strategi yang kedua, saya di lapangan sudah mulai ada korban-korban itu dihubungi langsung oleh orang-orang mereka mau diselesaikan langsung. Saya bilang begini, kalau dia mau... Maksudnya apa diselesaikan langsung? Ya yang belum dibayar-bayar tadi. Oh, yang tadinya tanahnya dari 200.000 jadi 150 jadi 100.000. Saya bilang begini, kalau mau diselesaikan dibayar itu rezeki kalian, silahkan. Saya bilang begitu. Tapi kalau setelah itu kalian bikin video, jangan, berarti kalian berkhianat pada yang lainnya. Karena kalian setelah terima duit, kalian memikirkan diri sendiri, tapi gak memikirkan yang lainnya. Terima, diam, silahkan. Tapi kalau terima ikut, terima kasih Agung Sedayu, kami sudah, itu pengkhianat itu jadi antek itu. Kami antisipasi semuanya bang, karena gak mau. Sempat beberapa kali saya dihubungi untuk ketemu dengan korporasinya. Saya kan gak mau. Saya sudah bilang begini, hari ini saya hanya mau diselesaikan oleh negara. Gak mau saya dibawa kendali korporasi. Kalau korporasi yang menyelesaikan, ya untuk kepentingan korporasi bang. Gak mungkin dia berpikir untuk semuanya. Dan saya gak mau juga, ada orang-orang beberapa merintil nih minta lewat saya diselesaikan. Kalian ini tahu saya punya kepentingan pribadi, sedangkan kita sedang memikirkan kepentingan rakyat semuanya. Kalau ini yang merintil maju, begitu mereka selesai, saya nemui, ini pasti udah gak mikirin yang lainnya. Itu karakter kita kan begitu. Begitu kepentingannya selesai kan gak mau berjuang. Nah saya gak mau gitu. Saya mau fokus dulu negara hadir. Begitu segera negara setelah hadir, melakukan audit menyeluruh, negara yang menjadi mediator untuk menyelesaikan, nah salah. Itu aman begitu. Yang ketiga, proses ini akan di slow down. Diulur-ulur. Dibuat sampai lupa. Sampai napasnya habis. Ya, dia bilang, oke saya ambil alih. Ya, cuman ambil alih, cuman gak pernah diselesaikan. Juga, iya. Jadi membuat seluruh proses ini mengalami turn down, turun, sehingga kemudian tidak mendapatkan perhatian publik lagi, dan kemudian ciptakanlah masalah-masalah baru yang akan menutup kasus ini. Kayak gitu juga gak sih terjadi itu? Dan hari ini kan sebenarnya sudah terjadi kayak melon. Gas melon itu kan masalah dibikin sendiri, selesaiin sendiri. Dibikin sendiri apa? Bikin aturan gak boleh diecer. Begitu rame kembali boleh ngecer. Itu masalah dibikin-bikin sendiri. Bukan masalah yang timbul karena keadaan ya. Masalah dibikin-bikin sendiri, diselesaikan sendiri, jadi pahlawan sendiri gitu loh. Ini memang diantara yang umum atau menjadi semacam template ya kalau menghadapi kasus-kasus besar kan begitu. Pengalihan dengan beberapa kasus receh. Kemudian nanti akan ditarik masalah yang misalnya radikalisme dan sebagainya, itu biasalah. Tapi kan begini, kami bersyukur sejak era sosmed terbuka, meminjam istilahnya Mas Bambang ya, kewarasan publik itu yang akan memverifikasi semua informasi. Apalagi banyak yang menjadi korban. Umumnya orang yang menjadi korban atau orang yang empati dengan korban gak akan diam dengan narasi yang gak sejalan dengan nuraninya. Dia akan berjuang, mengcounter. Nah fungsi kami itu adalah mendorong, mendelivery masalah ini menjadi masalah publik sehingga yang membela itu bukan kami saja tapi seluruh masyarakat dengan caranya. Ada ya dengan like, share, komentar. Kan sekarang semua ya kalau lihat video-video yang pro Agung Sedayu itu udah habis diajar sama netizen kita. Untuk terobosan, breakthrough, apa yang mesti dilakukan negara? Kita kan harus keluar dengan satu solusi itu atau alternatif penyelesaian. Apa yang mesti dilakukan? Saya sudah sampaikan berulang kali. Yang pertama kalau udah begini hentikan semuanya dulu. Moratorium seluruh proses itu. Nah setelah itu lakukan audit menyeluruh. Audit kinerja, audit keuangan, termasuk audit hukum. Kemudian selesaikan sesuai dengan apa yang menjadi hak-hak rakyat. Kalau rakyat ya memang ridho tanahnya dijual, ya selesaikan. Tapi kalau gak ridho, kembalikan. Kalau pengembang mau membangun sesuatu, rakyat tadinya tidak ridho, kemudian dia menawarkan lebih besar, kemudian rakyat ridho, gak apa-apa. Karena yang namanya perampasan itu kan terjadi karena apa? Mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhoan. Itu definisi perampasan yang kami sampaikan kepada masyarakat. Mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhoan. Baik tidak ridho karena harga, apalagi tidak dibayar harga. Artinya kalau keridhoan itu kembali, misalkan harganya dikembalikan, ya kami serahkan kepada pemilik tanah. Tapi audit hukum
Tetap harus jalan. Siapa yang salah, yang menipu, yang ngambil laut dan sebagainya tetap harus diproses hukum. Oke. Boleh diminum. Boleh, terima kasih. Jangan lupa kalau bersemangat terus lupa minum. Iya, terima kasih. Aku minum dulu. Begitu. Breakthrough ini diperlukan, cuman kan harus ada instrumennya. Kalau tadi mau dilakukan audit, assessment ataupun apapun namanya, itu sebaiknya dilakukan oleh task force yang bersifat ad hoc dan khusus atau diserahkan kepada instansi-instansi. Enggak percaya udah harus task force dan melibatkan banyak instrumen. Jadi dibangunlah task force. Jadi ini sekaligus minta nih sama Pak Prabowo, bikinlah task force yang isinya itu adalah stakeholders. Ya, betul. Dan kemudian memberikan job description yang jelas. Betul. Dan dilengkapi oleh expertise yang dibutuhkan untuk melakukan assessment atau due diligence atau audit terhadap seluruh masalah itu. Dan jadikan ini adalah salah satu laboratorium penyelesaian masalah-masalah sosial, sehingga kemudian ini bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah lain di tempat lain ya. Di tempat lain. Dan yang paling penting adalah PSN menjadi kunci pembuka yang menyebabkan masalah ini menjadi begitu rumit dan kompleks. Nanti saya sih punya bayangan ada penyelesaian dari sisi faktanya, ada penyelesaian dari sisi regulasinya. Dan kalau kita runut regulasi, memang biang keroknya di Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya menurut kami itu di antara rekomendasi yang paling penting terkait persoalan konflik agraria dan yang lainnya, itu adalah Presiden harus segera mengeluarkan Perpu untuk pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga seluruh undang-undang yang direview melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya diganti dengan Undang-Undang Cipta diberlakukan kembali. PPPP yang turunan Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Sehingga apa? Proses perampasan hak-hak publik bukan hanya masalah tanah ya. Hak publik itu banyak sekali. Sampai saya menggunakan istilah begini dulu itu sama kawan-kawan di Banten. Lah iya, kalau dulu oligarki itu tuh merampok tanah kita berupa nikel, batu bara, timah, di gunung-gunung, di lembah-lembah, kita diam. Ya wajar karena jauh dari kita. Nah sekarang dia merampas tanah di kampung kita, di halaman kita, sawah tempat kita mencari hidup, tambak mencari hidup, kok kita masih diam gitu loh. Nah akar masalahnya ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja. Maka kalau diterbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, lalu nanti proses harmonisasi undang-undang itu tidak boleh lagi dengan menggunakan pendekatan omnibus. Kenapa? Kalau sudah omnibus, ini rincian masalah pada sektor yang di omnibus itu tidak menjadi lengkap. Dan yang menarik kan kemarin itu kan substansi omnibus law Cipta Kerja itu paradigmanya adalah awalnya kan Cipta Kerja, sebenarnya bukan Cipta Kerja, Cipta Investasi. Kepentingan lebih menguntungkan pada investor oligarki. Sehingga apa? Normanya itu hanyalah norma untuk melayani oligarki agar mereka mudah untuk berbisnis tanpa memikirkan apakah kemudahan berbisnis para investor tadi merampas atau tidak hak-hak rakyat. Ternyata faktanya merampas hak rakyat. Begitu. Teman-teman, ada beberapa hal yang penting untuk dirumuskan. Bagian pertama, kejahatan itu begitu sempurna. Kompleksitasnya menghardik kesadaran kita dan nurani kita. Dan ini sudah tidak bisa dibiarkan. Karena kesempurnaan kejahatan itu awal dari sebuah masalah dan azab karena dari situ. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata menjadi biang kerok yang menyebabkan seluruh kompleksitas kejahatan itu terjadi. Dia sudah tidak bisa disebut lagi sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, tapi Undang-Undang Cipta Oligarki. Karena menghasilkan oli bekas dan oli busuk. Sehingga kemudian harus ada upaya yang serius untuk mendelegitimasi Undang-Undang Cipta Oligarki ini. Terus yang ketiga, harus ada satu upaya yang menghadirkan negara. Tim khusus, task force yang bersihkan stakeholder yang ditopang oleh para ekspertis yang melakukan review terhadap peristiwa, terhadap kebijakan, dan terhadap dampak yang harusnya kemudian bisa diatasi perlu dilakukan. Inilah cara kami menjaga kewarasan, karena hanya dengan kewarasan harapan bisa kita jemput.
Masya Allah. Selamat datang orang-orang waras. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Racikan Berita